Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kita kelompok 2 akan membahas tentang materi heating and pouring. Di sini ada juga kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Riandri Rahman, lalu ada Salma Nurul Fitria, lalu juga ada Syarif Hidayat, dan yang terakhir Rizky Dwi Putra. Materi selanjutnya yang akan coba saya jelaskan yaitu heating the metal atau pemanasan pada logam. Tungku pemanas yang sering digunakan yaitu tungku yang dapat digunakan untuk menaikkan panas sehingga mencapai suhu cair yang cukup untuk pengecoran. Energi panas yang diperlukan yaitu yang pertama, energi panas yang cukup untuk menaikkan suhu dari logam sehingga mencapai titik leleh dari logam tersebut. Lalu yang kedua, kalor fusi yang digunakan untuk mengubah logam dari zat padat menjadi zat cair. Lalu yang ketiga, ada energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu cair dari logam tersebut sehingga mencapai suhu cair yang diperlukan untuk pengecoran. Nah, dalam mencari jumlah energi panas yang diperlukan ada rumusnya, yaitu H sama dengan Rho kali V, lalu dalam kurung CS dikali TM dikurangi TO kurung tutup, lalu ditambah HF ditambah CL, lalu dikali dalam kurung TP dikurangi TO kurung tutup. Nah, di sini H merupakan energi panas yang diperlukan, yaitu energi panas yang akan kita cari. Lalu ada Rho, yaitu massa jenis dari logam tersebut atau density. Lalu ada V, yaitu volume logam yang akan kita panaskan. Lalu ada dikali CS. Nah, di sini CS itu adalah berat kalor jenis saat logam berada pada fasa padat. Nah, terus ada setelah itu CS dikali dalam kurung TM dikurangi TO. Nah, di sini TM ini merupakan titik leleh dari logam yang akan dipanaskan, dikurangi TO. Nah, di sini TO itu merupakan suhu awal dari logam sebelum dipanaskan. Lalu ditambah HF, yaitu kalor fusi, lalu ditambah CL, itu merupakan berat kalor jenis logam saat logam berada pada fasa cair. Lalu dikali dalam kurung TP dikurangi TO. Nah, di sini TP itu merupakan suhu saat penuangan logam cair. Lalu dikurangi TM. Nah, di sini TM itu adalah sama seperti tadi, yaitu titik leleh dari logam tersebut. Nah, dalam penggunaan rumus tersebut merupakan nilai konseptual. Dan dalam rumus tersebut ada faktor-faktor yang dapat memperumit rumus tersebut. Yang pertama adalah panas spesifik dan sifat termal yang berubah-ubah pada logam di suhu tertentu, terutama pada perubahan fasa dari padat menjadi cair. Yang kedua ada kalor jenis logam yang berbeda saat logam berada di fasa padat dan juga cair. Lalu ada logam tuang, kebanyakan itu adalah logam paduan, sehingga pada logam paduan titik lelehnya itu akan berbeda. Maka dalam pelelehan tersebut ada sebagian besar logam paduan tersebut meleleh di antara solidus dan liquidus, sehingga tidak
meleleh semua di titik leleh tunggal dari logam tersebut. Jadi sehingga saat lelehan tersebut tidak merata. Lalu ada ke ada faktor yang terakhir itu adalah adanya kehilangan panas yang signifikan yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar saat pemanasan berlangsung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi heating the metal atau pemanasan pada logam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Rianri. Langsung saja kita masuk ke materi pouring the molten metal atau menuangkan logam cair. Nah, jadi setelah dilakukan pemanasan itu, logam siap untuk dituang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi operasi penuangan, antara lain suhu penuangan, tingkat penuangan, dan juga turbulensi. Suhu penuangan atau pouring temperatur adalah suhu logam cair saat dimasukkan ke dalam cetakan. Jadi perbedaan antara suhu saat menuang dan suhu saat pembekuan dimulai itu sangat penting. Perbedaan suhu yang terjadi ini disebut dengan superheat. Nah, laju penuangan atau pouring rate mengacu pada laju volumetrik di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Jika pada saat penuangan lajunya terlalu lambat, logam akan mendingin dan membeku, tidak mengisi rongga. Sedangkan jika kecepatan penuangan berlebihan, turbulensi akan mengalami masalah serius. Nah, turbulensi dalam aliran fluida ditandai dengan variasi besaran dan arah kecepatan yang tidak menentu di seluruh cairan. Aliran turbulen harus dihindari selama penuangan logam karena beberapa alasan. Salah satunya dapat mempercepat pembentukan oksida logam yang terperangkap selama pemadatan sehingga menurunkan kualitas pengecoran. Turbulensi juga dapat membuat korosi pada cetakan karena pengikisan permukaan cetakan secara bertahap yang disebabkan oleh dampak logam cair yang mengalir. Logam cair jadi jauh lebih reaktif secara kimiawi daripada pada suhu kamar. Akibatnya, keausan yang disebabkan oleh aliran logam dalam cetakan ini menjadi alasan yang signifikan, terutama dalam kondisi turbulen. Nah, mengenai menuangkan logam cair, sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarif Hidayat, yaitu materi Engineer Analysis of Pouring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Engineer Analysis of Pouring atau analisis teknik pouring. Nah, ada beberapa hubungan yang mengatur aliran logam cair selama sistem gating dan masuk ke dalam cetakan. Hubungan penting adalah teorema Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi, head, tekanan, kinetik, dan gesekan pada dua titik manapun dalam cairan yang mengalir adalah sama. Teorema ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, H1 plus P1 per rho plus V21 per 2G plus F1 sama dengan H2 plus P pangkat 2 per rho plus V22 per 2G plus F3, di mana H ini adalah head dengan satuan cm dan P ini adalah sebuah tekanan pada cairan dalam satuan Newton per cm persegi, dan rho ini adalah massa jenis dengan satuan gram per cm kubik. Dan untuk V ini adalah sebuah kecepatan aliran dengan satuan cm per sekon. Dan untuk G ini adalah sebuah percepatan gravitasi. Dan untuk F ini adalah sebuah kerugian head karena gesekan dengan satuan cm.
Persamaan Bernoulli dapat disederhanakan dengan beberapa cara. Jika kita mengabaikan kehilangan gesekan, yang pasti gesekan akan mempengaruhi aliran cairan melalui cetakan pasir dan mengasumsikan bahwa sistem tetap pada tekanan atmosfer sebelumnya. Maka persamaan dapat dikurangi menjadi seperti ini. H1 plus P201 per 2G sama dengan H2 plus P23 per 2G. Nah, ini dapat digunakan untuk menentukan kecepatan logam cair di dasar sprue. Mari kita definisikan untuk 1 di atas sprue dan titik 2 di dasar. Jika titik 2 digunakan sebagai bidang referensi, maka head pada titik tersebut adalah 0, yaitu H2O sama dengan 0. Dan H1 adalah tinggi atau panjang sprue. Ketika logam dituangkan ke dalam mangkuk tuang dan meluap ke sprue, kecepatan awalnya di atas adalah 0, yaitu P1 sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan 10.3 lebih disederhanakan menjadi seperti ini. H1 plus P22 per 2G yang dapat diselesaikan untuk kecepatan aliran. Seperti ini rumusnya. V sama dengan akar 2GH, di mana V ini adalah sebuah kecepatan logam cair di dasar sprue dengan satuan cm per sekon, dan ini adalah G sebuah gravitasi sama dengan 981 cm per sekon, dan H ini untuk ketinggian sprue dengan satuan cm. Hubungan penting lainnya selama penuangan adalah hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa laju volume aliran tetap konstan di seluruh zat cair. Laju aliran volume sama dengan kecepatan dikalikan dengan luas penampang cairan yang mengalir. Hukum kontinuitas dapat diungkapkan seperti ini. Q sama dengan P1 kali A1 sama dengan V2 dikali A2, di mana Q adalah sebuah laju aliran volumetrik dengan satuan cm kubik per sekon, dan V adalah sebuah kecepatan yang seperti sebelumnya, dan A adalah sebuah luas penampang cairan dengan satuan cm kubik. Subskrip merujuk ke kedua titik manapun dalam sistem aliran. Jadi, peningkatan luas menghasilkan penurunan kecepatan dan sebaliknya. Nah, untuk persamaan 10.4 dan 10.5 menunjukkan bahwa sprue harus meruncing saat logam berakselerasi selama turun ke pembukaan sprue. Luas penampang saluran harus dikurangi. Sebaliknya, seiring dengan bertambahnya kecepatan aliran logam menuju dasar sprue, udara dapat disedot ke dalam cairan dan dialirkan ke dalam rongga yang tebal. Untuk mencegah hal ini, maka sprue dirancang dengan bentuk lancip, sehingga volume aliran air menjadi sama pada bagian atas dan bawah sprue. Dengan asumsi bahwa runner dari dasar sprue ke rongga cetakan adalah horizontal, dan oleh karena itu head sama dengan pada dasar sprue, maka laju volume aliran melalui pintu gerbang dan ke dalam rongga cetakan tetap sama dengan VA di dasar. Dengan demikian, kami dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi rongga cetakan volume sebagai seperti ini rumusnya. TMF sama dengan V per Q, di mana TMF itu adalah waktu pengisian cetakan dalam satuan sekon, dan P adalah volume rongga cetakan dengan satuan cm kubik, dan Q adalah laju aliran volume yang seperti sebelumnya. Untuk pengisian cetakan dihitung oleh persamaan yang ini. TMF sama dengan V per Q harus dianggap sebagai waktu minimum. Ini karena analisis mengabaikan kerugian gesekan dan kemungkinan penyempitan aliran dalam sistem gating. Dengan demikian, waktu pengisian cetakan akan lebih lama dari yang diberikan oleh persamaan 10.6 atau yang TMF V per Q. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Putra
Chandra dengan NIM 1802305. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fluidity. Jadi, apa itu fluidity atau fluiditas ya? Fluiditas itu adalah kemampuan logam cair mengalir dalam cetakan uji sampai berhenti karena terjadi solidifikasi. Produk hasil pengecoran akan menjadi cacat apabila sifat fluiditasnya jelek, terutama pada kasus pengecoran benda-benda yang tipis. Fluiditas diukur dengan mengukur panjang cairan metal yang mengalir ketika dituang dalam saluran cetakan yang kecil. Penampang saluran yang kecil diharapkan terjadi pendinginan yang cepat dan gradien suhu yang besar. Yaitu. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi fluiditas ini? Yang pertama di sini ada viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas adalah pengaruh viskositas ini berkesinambungan dengan temperatur. Nilai viskositas berbanding terbalik dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka nilai viskositas material akan semakin rendah. Tuh. Oke, terus yang kedua di sini ada temperatur ya. Temperatur itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam fluiditas logam cair. Berdasarkan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sifat fluiditas dari suatu logam maupun paduannya secara langsung memiliki hubungan dengan temperatur superheat. Selanjutnya di sini ada komposisi. Faktor utama yang mempengaruhi fluiditas logam cair selain temperatur adalah komposisi. Fluiditas tinggi biasanya ditemukan pada logam murni dan paduan di titik eutetik, sedangkan untuk solid solution terutama yang memiliki kemampuan membeku terlalu lama, fase yang ada liquidnya mempunyai nilai fluiditas rendah. Yang keempat itu ada inklusi. Inklusi itu di samping komposisi dasar paduan, karakteristik komposisi lain juga mempengaruhi sifat mampu alir atau fluiditas, yaitu inklusi pada logam cair. Inklusi tersebut yang berada dalam bentuk partikel tersuspensi tidak larut, yang mana akan menurunkan fluiditas aluminium cair secara signifikan. Oke. Selanjutnya di sini ada uji fluiditas. Yang pertama itu cara menguji fluiditas itu dengan cetakan spiral atau spiral test. Pengujian dengan menggunakan cetakan spiral merupakan jenis pengujian fluiditas yang paling lama digunakan. Pengujian fluiditas dengan cetakan spiral ini dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke alat uji fluiditas. Kemudian setelah logam membeku, panjang sampel yang berbentuk spiral diukur dengan menggunakan tali atau kabel. Dan kemudian diukur dengan penggaris. Semakin panjang spiral yang diperoleh, maka fluiditas semakin baik. Dan sebaiknya jika spiral yang diperoleh pendek. Sebaliknya jika spiral yang diperoleh pendek. Yang kedua itu cara menguji fluiditas adalah fluidity test piece. Jadi apa itu? Fluidity test piece merupakan salah satu pengujian fluiditas yang banyak digunakan saat ini, yang dikembangkan oleh Universitas Birmingham, UK. Melalui pengujian ini pada temperatur tertentu, data yang didapat tidak hanya panjang fluiditas, melainkan juga beberapa tipis ketebalan yang akan dapat dilalui oleh logam cair melalui proses penuangan. Tuh. Yang terakhir itu ada uji fluiditas vakum. Jadi itu untuk mengatasi proses penuangan dalam hal ini kecepatan yang konstan dan kecepatan tuang yang seragam. Pendekatan terbaik dalam memenuhi standarisasi dipenuhi oleh pengujian fluiditas vakum. Dalam alat ini logam mengalir melalui sebuah saluran yang dapat terbuat dari tembaga.
Oke, mungkin itu saja mungkin yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi